Di sini ya sebenarnya sih harganya memang 40 jutaan ya. Nah, di sini tapi karena ada diskon mungkin hari ini saja saya juga nggak tahu atau di tahun pertama aja harganya itu 9,5 juta. Oke, kembali lagi bersama saya di sini dengan Dede dan di video kali ini saya akan coba sharing untuk menghitung total biaya untuk pembuatan website atau aplikasi Android ataupun aplikasi iOS ya. Nah, tapi di video kali ini saya akan coba membuat rencana anggaran biaya atau bahasanya itu mungkin RAB ya. Biasanya itu RAB. RAB pembuatan sebuah website. Nah, di sini ada website standar ya atau web sederhana dan di sini adalah web super. Maksudnya mungkin nanti kita akan bisa membedakan ya seperti apa. Nah, jadi di sini ada biaya operasional. Nah, biaya operasional itu biaya yang harus kita keluarkan untuk menyewa ya. Biasanya itu per tahun. Seperti cloud hosting atau VPS itu biasanya per tahun, domain sama SSL atau TLS ya. Sekarang sebenarnya sih lebih ke arah TLS ya. Cuman karena memang familiarnya SSL ya berarti mungkin untuk para ini ya, para user itu biasanya kan nanti akan kelihatan gitu. Apakah menggunakan SSL ataukah menggunakan yang HTTP gitu atau HTTP. Nah, di sini ada biaya personil. Biaya personil itu adalah mereka yang membuat sebuah websitenya. Dimulai dari UI UX yaitu sebuah desain atau tampilan yang akan dibuat biasanya menggunakan Figma atau alamatnya figma.com. Nah, di sini ada front end developer dan juga back end developer. Nah, biasanya untuk bagian front end dan back end ini bisa langsung dikerjakan secara bersamaan oleh 2 orang atau 4 orang, maksudnya berbeda orang gitu, atau bisa juga dilakukan oleh 1 orang. Oke, baik yang pertama itu kita masuk ke cloud hosting. Nah, saya coba buka dulu untuk Google-nya ya, misalkan di sini cloud hosting atau VPS aja ya. Nah, dari Google sebenarnya sudah ada ya. Di sini ada Niaga Hoster, di sini ada Amazon juga, Domanesia, Hostinger. Nah, di sini saya akan coba ke rumah web aja ya. Sebenarnya sih bukan berarti saya memilih rumah web, berarti saya merekomendasikan tidak. Cuma di sini saya coba di sini aja ya. Nah, di sini ada beberapa paket. Yang termurah itu 199.000 per bulan, berarti kalau 1 tahun dikali 12 ya. Saya coba order dulu ya. Oke. Oh, ini sudah tidak dijual ya. Oke, ini kita tinggal geser aja ya. Misalkan kebutuhannya itu kalau RAM 512 MB mungkin sepertinya terlalu kecil ya. Oke, ini ada pilihan data center atau pusatnya di zona A atau di zona B ya. Di sini ada DCI, ada Bekasi, di sini ada di Bogor. Nah, saya coba pilih yang termurah aja ya. Kemudian di sini juga iOS-nya. Oke, saya pilih Ubuntu, kemudian juga di sini ada 50.000 per bulan. Nah, tapi sayangnya di sini kalau RAM 15, maksudnya cuma 512 itu kekecilan. Soalnya nanti ketika kita edit web atau sedang melakukan perbaikan atau maintenance nanti cepet down gitu. Nah, mungkin minimal 2 GB enak. Nah, di sini ada 100 kontrol panelnya. Saya menggunakan sebentar ya. Saya menggunakan 5 admin untuk kontrol panelnya. Jadi ada
kita bisa menggunakan 5 kontrol panel admin di dalam satu VPS ini. Nah, di sini mungkin estimasinya sekitar 400 ya, kalau mungkin biayanya kurang mungkin bisa seperti ini. Tapi sayangnya ini nggak bisa ya, karena terlalu minimal. Nah, disarankan saya menggunakan yang ini. Saya sarankan menggunakan yang ini ya minimalnya, karena untuk pengeditan dan juga traffic ini lebih leluasa, lebih enak. Sekitar 420.000 per bulan ya, berarti 400 berapa ya? 420 dikali 12 bulan berarti 5.040.000. Di sini 5 juta berapa ya? Saya lupa. 5.040.000, 5.040. Di sini kenapa saya masukkan web super ya, karena menggunakan VPS. Kalau untuk cloud hosting mungkin harganya bisa di bawah, atau web sederhana atau web standar. Oke, saya kembali ke share host. Nah, ini cloud hosting ya. Nah, di sini ada cloud hosting. Sebentar ya untuk paketnya. Nah, ini CPU-nya ya, sebenarnya sih kalau CPU mungkin disarankan menggunakan yang 0,5 ya minimal. Kalau 0,25 mungkin agak kekecilan gitu. Di sini ada ini per bulan ya. Nah, RAM-nya ini 1 GB. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhannya sederhana, mungkin RAM 1 GB juga cukup. Nah, berarti ini 120.000 per bulan dikali 12. 120.000 dikali 12 bulan atau 1 tahun, 1.440.000. 1.440. Oh ya, ini belum termasuk PPN ya. PPN 11%. Jadi di sini harga belum termasuk PPN 11%. Oke, untuk cloud hosting sudah ya, di sini 1.400.000-an mungkin sama PPN 144.000. Jadi sekitar 1,6 kurang lebih. Ini 5,5 ya. Nah, baik, selanjutnya adalah domain. Nah, untuk domain sendiri saya coba masukkan, saya mencari nama domain atau alamat sebuah website. Nah, di sini contohnya itu sebentar ya, saya coba yang ini dulu karena sebetulnya ya kemarin-kemarin sudah pernah saya cari ya. Oke, ini masih menunggu. Nah, di sini ada beberapa harga. Harga itu sebenarnya tergantung dari karakter, jumlah karakter domain tersebut. Nah, ini Dede Sumarna. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, intinya jika lebih dari 4 ini sudah termasuk domain yang standar harganya. Kemudian harga sebuah domain juga dipengaruhi dengan ekstensi domain ini. Ini kan .inc, ini .com, .id, .net. Nah, kita bisa lihat nih harganya. Di sini ya sebenarnya sih harganya memang 40 jutaan ya. Nah, di sini tapi karena ada diskon mungkin hari ini saja, saya juga nggak tahu, atau di tahun pertama aja harganya itu 9,5 juta. Nah, untuk dedesumana.com karena memang sudah saya beli ya, jadi ini di sini seperti ini keterangan tidak tersedia keterangannya. Untuk dedesumarna.id 219.000 per tahun. Kemudian untuk net 155.000 per tahun, dan untuk XYZ harga spesial ya 130.000 untuk 2 tahun sekaligus. Nah, di sini ada keterangan gratis jika membeli hosting. Nah, jadi di sini kadang-kadang ya kita mendapatkan harga promo ketika menyewa sebuah hosting dan juga domain. Tapi itu tidak bisa dipastikan. Nah, yang pasti itu untuk harga domain biasanya di awal itu
tergantung dari nama domainnya itu ya. Kalau .com sekitar sama ya dengan net 155.000. Tapi kadang-kadang untuk .net juga bisa sampai 200.000. Tapi kalau untuk ID pasti sekitar 200 ribuan lah. Intinya itu di bawah 250.000. Kalau .co.id seperti org store, tech, nah ini kan harganya berbeda-beda ya. Ini shop 120.000 per tahun. Nah, harga normalnya itu kan 515.000. Tapi kalau kita beli sama domain ya bisa jadi di sini gratis jika membeli hosting. Tapi kan ini nggak terlalu pasti ya, nggak pasti. Karena promo ini bisa berubah sewaktu-waktu. Intinya itu kalau untuk yang .shop itu 515.000 itu harga normalnya. Kalau ini bisa jadi cuma 1 tahun pertama, kemudian tahun keduanya 515.000, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini yang .co.id 300.000 per tahun. Seperti ini ya, nedosemana.ing 410.000. Ini harga normal per tahun ya. Kalau ini bisa jadi hanya di 1 tahun pertama, tergantung dari syarat dan ketentuannya. Kemudian juga dari .wiki itu 410.000. Dari sembarang.cloud dari 325 menjadi 45.000. Ini ada kemungkinan untuk 1 tahun pertama. Tapi jika memang ini untuk berlaku selamanya ya berarti ya kita memang sedang beruntung gitu. Tapi jarang. Oke, jadi saya ambil 2 contoh nama domain, misalkan yang ini ya. .inc yang harganya memang 40 jutaan ya. Tapi karena mungkin hari ini lagi ada promo, ya di sini ada 9,5 juta per tahun. Oke, saya masukkan yang supernya itu 9,5 juta ya. Kemudian yang standar ya, yang .com itu sekitar 155 ribuan. 155. Nah, kemudian untuk SSL atau TLS kita bisa cari sebentar ya untuk SSL atau TLS. Di sini ada nggak ya? Nah, di sini ada ya sertifikat SSL. Nah, di sini ada yang terbaru. Nah, di sini ada sertifikat SSL. Nah, SSL itu berfungsi untuk menenskripsi antara brosur yang kita gunakan. Contohnya ini kan saya menggunakan brosur Google Chrome. Nah, kemudian browser Google Chrome ini mengakses sebuah website. Di sini websitenya itu yang ini. Nah, fungsi dari SSL itu untuk menenskripsi gitu seperti ini. Nah, di sini ada keterangan connection is secure, maksudnya koneksinya aman. Jadi, browser yang saya gunakan untuk mengakses website ini itu terenskripsi. Jadi, nggak ada pihak lain yang bisa mengetahui apa yang saya masukkan di sini. Misalkan data-data yang saya masukkan untuk daftar atau login, nanti akan dienkripsi sama si SSL yang ini. Jadi, biar nggak ada yang bisa melihat gitu apa yang saya masukkan di sini. Itu kan kalau data-data itu penting seperti email, nomor HP, apalagi identitas pribadi seperti data KTP dan juga lain-lain. Nah, di sini ada SSL murah. Nah, di sini saya coba lihat. Nah, di sini ada beberapa ya. Di sini ada starter, bisnis dan juga enterprise. Nah, oke, di sini starter itu 8 ribuan ya per bulan. Di sini 8.000 kali 2 ya. Saya coba 8250. 8250 dikali 12 bulan. 99.000. Kemudian yang bisnis itu 37.000. 37.417 dikali 12 bulan. 499. Oke, di sini 499. Di sini 99.000 ya. Oke, nah kurang lebih untuk biaya operasional yang diperlukan untuk sebuah website standar itu 1,694. Ini belum termasuk PPN 11% ya. Nah, kalau misalkan saya coba dikali 11% berapa ya? Sama dengan
Ini dikali 11%. Oke, jadi ini 11%-nya itu 180. Nah, kalau misalkan ditambah berarti sebentar ya, saya ingin tahu aja gitu. Berapa sih hasilnya? Berarti ini sebentar ya. Oke, jadi sekitar biaya operasional sekitar 1,88 ya, atau 1.880.000. Ini untuk biaya operasional website standar atau website yang sederhana. Kalau website super ya mungkin saya coba cek dulu ya. Nah, di sini saya coba lagi. Oke, jadi untuk website standar itu harga totalnya biaya operasional adalah 1.880.000. Nah, untuk web super seperti nama domainnya yang tidak biasa gitu. Kemudian juga di sini kan untuk domainnya menggunakan INC. Kalau yang .com ya mungkin 155.000. Tapi di sini kebutuhannya adalah cloud hosting untuk yang web standar. Kemudian untuk web super itu menggunakan VPS sekitar 5 juta. Nah, jadi untuk total biaya operasional yang harus dikeluarkan itu biasanya setiap tahun ya, ini biasanya berulang setiap tahun, 1.880.000 untuk web standar dan juga web super sekitar 16.693.000. Tapi harga ini bisa berbeda ya. Misalkan untuk harga domainnya ternyata kembali lagi nih ke harga 40 juta misalkan. Maka ini untuk biaya per tahunnya akan berganti. Jadi sekitar 50 jutaan ya per tahun untuk biaya operasional. Nah, untuk desainer misalkan ini UI UX menggunakan Figma.com ya, biasanya saya juga mendesainnya melalui Figma.com agar lebih mudah dan juga lebih gampang untuk dibagikan gitu, untuk mengecek atau untuk mengecek sebuah project bisa lebih mudah karena bisa juga secara online. Misalkan di sini ini standarnya itu dalam waktu 2 minggu. Sorry ya. Nah, biasanya untuk pengerjaannya itu membutuhkan waktu 2 minggu. Nah, untuk 2 minggu ini biayanya rata-rata 1,5 juta. Ini untuk 2 orang biasanya. Tapi kalau 1 orang ya mungkin bisa setengahnya. Tapi biasanya projectnya atau pekerjaannya itu lebih lama karena 1 orang. Kemudian untuk front-end developer ini yang standar itu, ini standarnya saja ya. Biasanya dimulai dari 3 jutaan. Kemudian ini juga kadang-kadang sama. Front-end dan back-end itu kadang-kadang sama. Tapi ya mungkin berbeda sedikit. Mungkin 3,5 atau 4 jutaan. Di sini saya anggap sama aja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi biaya operasionalnya itu atau biaya kebutuhan yang berulang per tahun itu sekitar di sini 45 jutaan. Kemudian juga di sini sekitar 7 jutaan ya, 7,5 jutaan ini untuk biaya personil. Tapi biasanya ini dalam waktu mungkin 1 bulanan. Ini 1 bulanan ada kemungkinan selesai. Misalkan yang pertama itu kan untuk desain UI UX itu 1 mingguan, itu biasanya paling lama 2 minggu selesai. Kemudian untuk front end dan back end juga biasanya itu 2 mingguan selesai. Tapi mungkin untuk web yang berbeda yang lebih rumit dan juga fiturnya kompleks mungkin bisa jadi 30 hari ya untuk front end dan back end developer untuk pengerjaannya. Nah, kemudian biasanya untuk web standar itu jarang menggunakan UI UX ya. Lah, jadi langsung ke tahap front end developer juga gitu. Biasanya ini 1 orang juga cukup. Nah, untuk biayanya itu tergantung dari desain yang diminta, misalkan referensinya seperti apa, kemudian juga langsung dibuat tampilannya. Nanti ketika sudah oke, ya berarti itu sudah selesai gitu untuk pembuatan websitenya.
Nah, cuman biasanya rata-rata untuk biaya personil ini biasanya nggak pakai UI UX, nggak pakai front end, nggak pakai back end developer. Biasanya ini cukup satu orang aja gitu. Jadi dimulai dari tahapan tampilan sampai dengan back end, kemudian lain-lainnya itu dikerjakan satu orang. Nah, biasanya untuk pembuatan web standar itu antara 7, 14 sampai 30 hari. Nah, cara menghitungnya gimana? Biasanya kan kita itu mungkin sebagai web developer itu melihat proses pengerjaannya itu kira-kira berapa lama nih. Kalau mudah, oke, estimasi 7 hari selesai. Nah, jika 7 hari selesai berarti anggap saja sehari itu kita biasanya jasanya itu 100.000. Berarti kalau misalkan 7 harian, estimasi 7 hari berarti biaya personilnya cukup 700.000. Nah, tapi jika memang biasanya itu kan kalau untuk pembuatan website itu kan di situ nanti akan ada revisi-revisi yang memang kita tolerir gitu. Atau misalkan berdasarkan kesepakatan, misalkan unlimited revisi tapi biasanya kontrak selama 1 bulan atau gimana gitu. Itu tergantung dari kesepakatan di awal. Nah, ini anggapannya itu jika 1 minggu ya 7 hari. Nah, estimasinya itu total RAB-nya sekitar 2.300.000 atau 2.400.000. Tapi ini harganya mungkin yang ini, oh ya, ini nggak ada. Ini belum termasuk PPN 11% ya yang ini. Jadi yang ini belum ditambahkan ke sini. Oke, selanjutnya. Jika memang ini membutuhkan waktu 14 hari, berarti 14 berarti 1.400.000 ya. Nah, jadi sekitar 3.094.000 itu biayanya gitu. Biaya total keseluruhan untuk web yang standar. Nah, kalau untuk yang ini kan kebutuhannya itu berbeda-beda sebenarnya seperti hostingnya, kemudian juga domain, SSL. Nah, nanti dalam hal pengerjaannya pun juga sebenarnya tergantung dari project yang harus dikerjakan. Bisa jadi satu orang cukup, yang seperti ini web standar biasanya itu web untuk jualan, kemudian juga untuk beriklan di Google, untuk toko online sederhana tanpa payment gateway misalnya. Kalau untuk web super ini mungkin lebih ke arah kebutuhan hostingnya yang besar, kemudian juga domainnya yang seperti .academy, kemudian .inc, .co.id, dan lain-lain gitu. Untuk SSL sendiri ya kita bisa menggunakan SSL yang sederhana atau bisa juga yang sedang gitu. Yang ini yang sedang. Kemudian juga untuk biaya personil, oke saya hapus dulu ya yang ini biar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk biaya personil ini tergantung dari apa yang harus kita buat dan juga bagaimana proses pengerjaannya. Tapi biasanya kalau proyeknya lumayan besar, kita membutuhkan UI UX karena nanti pada tahap front end developer itu biar nggak terlalu banyak revisi. Jadi kita membuat desain sesuai apa yang dibuat oleh orang UI UX itu biasanya menggunakan Figma ini itu biasanya ya. Nah, jadi itu biasanya pengerjaannya lebih cepat. Jadi jika ada revisi desain atau revisi tampilan itu pada saat pembuatan UI UX, nanti pada saat pembuatan atau masuk ke tahap front end dan back end itu langsung menyesuaikan gitu atau mengikuti tampilan seperti yang dibuat oleh orang UI UX. Itu biasanya kalau pembuatan web yang memang ingin hasil yang lebih maksimal, tapi memang mungkin biayanya pasti lebih tinggi karena banyak orang yang terlibat dan juga tapi mungkin memang sebanding dengan apa yang akan didapatkan. Nah, bagaimana dengan web standar? Web standar itu biasanya cukup satu orang. Satu orang di sini ya mungkin lama pengerjaannya kita bisa estimasikan berdasarkan dari permintaannya gitu. Tapi biasanya kalau untuk biaya operasional ya mungkin nggak beda jauh. Seperti kebutuhan hosting yang standar ya di bawah 2 juta itu sudah cukup ya. Kadang-kadang mungkin kalau untuk web yang sederhana saja tanpa harus membutuhkan ruang yang lebih besar gitu mungkin 1 juta juga cukup. Tapi kalau misalkan nanti apalagi untuk beriklan, takutnya kan kalau ketika kita gunakan untuk beriklan websitenya down, nah itu sangat disayangkan gitu biaya yang harus dikeluarkan ternyata pada saat masuk ke websitenya down karena servernya
kurang gitu atau RAM-nya terlalu kecil. Jadi yang standar itu ya idealnya sekitar 1 sampai 1,5 juta rupiah untuk hosting ya. Untuk domain yang ideal itu maksudnya bukan yang ideal, maksud saya itu yang paling populer kan .com. Untuk .com itu sekitar 155 ribuan per tahun. Nah, untuk SSL sendiri sebenarnya sih saya nggak terlalu mengharuskan ya. Cuman memang saat ini kalau misalkan kita webnya nggak pakai SSL, maka akan ada notifikasi, akan ada keterangan kalau website kita itu tidak aman. Jadi yang mengakses pun nanti akan kebingungan gitu, karena nggak langsung masuk ke webnya, tapi di browsernya itu ada peringatan bahwa web ini tidak menggunakan SSL sehingga sangat berbahaya. Nah, makanya saat ini website itu diharuskan menggunakan SSL. Nah, untuk total biaya yang harus dikeluarkan untuk website yang sederhana itu mungkin yang ideal ya, standar itu 3 juta rupiah. Ini yang standar ya. Kemudian untuk yang web super, misalkan ini anggap saja yang tadi domainnya itu mungkin sekitar nggak apa-apa lah 10 atau 9 juta. Atau biasanya juga ini bisa jadi lebih besar ya. Hostingnya misalkan kebutuhannya itu sekitar 600.000 per bulan. Rata-rata itu 600 sampai 1 juta per bulan. Jadi mungkin 1 tahun bisa jadi di sini 12 jutaan. Nah, bisa jadi seperti ini ya. Jadi ini tergantung dari kebutuhannya. Yang web ini pun sama web yang standar. Kadang-kadang kan semakin lama semakin banyak file yang diunggah ke website, maka kebutuhannya juga semakin besar sehingga harus di-upgrade. Nah, mungkin bisa jadi, bukan mungkin lagi ya, tapi bisa jadi di tengah tahun ini harus di-upgrade atau akhir tahun harus di-upgrade. Sehingga biaya untuk perpanjang hostingnya ini biasanya lebih tinggi. Oke, itu saja ya untuk RAB pembuatan website. Jadi semoga bisa dipahami antara biaya operasional dan juga biaya personil. Nah, jadi untuk biaya personil itu tergantung dari proyeknya gimana gitu. Kemudian juga keinginannya seperti apa. Dan juga kesepakatan di awalnya bagaimana.